Relawan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menggelar Karnaval Cinta NKRI di kawasan Jalan MH Tamrin yang diperkirakan akan dihadiri oleh 20.000 simpatisan. Untuk mengetahui suasana terkini terkait dengan jalannya Karnaval, kita akan bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Andini serta pilot drone David Sibarani. Ya, Cikal, bagaimana jalannya Karnaval NKRI pagi ini, Cikal? Ya, Eliza, Karnaval Cinta NKRI yang digelar oleh relawan NKRI kali ini sudah mulai ramai, sudah mulai siap. Lihat di belakang saya, sudah mulai banyak partisipasi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Karnaval Cinta NKRI ini. Di belakang ada beberapa sepeda yang sudah dimodifikasi, dihiasi dengan bendera merah putih, karena memang diperkirakan dari ribuan, bahkan diperkirakan mencapai 20.000 warga yang berpartisipasi dalam karnaval kali ini berpartisipasi dengan memakai hiasan bernuansa bendera merah putih. Ini memang sesuai tujuan untuk memperkuat persatuan bangsa melalui dengan penguatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk bernegara. Kemudian tadi diperkirakan acara ini akan dimulai berlangsung pada pukul 8 nanti, Eliza, dan di sini memang sudah dipersiapkan. Saya tadi mendapat kesempatan tadi untuk bertanya langsung kepada salah satu penggagas dari Karnaval Cinta NKRI ini, ada Hendrik Sirait, tadi yang mengatakan bahwa pesan utama yang disampaikan, yang ditonjolkan dalam acara ini adalah untuk memperlihatkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Bhinneka Tunggal Ika memang harus didasari kemudian menjadi suatu patokan yang paling mendasar dalam bernegara, sehingga nantinya perbedaan budaya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini harus bisa bersatu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika tadi, berbeda-beda tetapi satu jua. Dan ini juga sejalan dengan yang dia sampaikan bahwa saat ini ada sedikit kerenggangan akibat ada konflik atau permasalahan politik, tapi dengan kuatnya Bhinneka Tunggal Ika dalam benak dari setiap masyarakat, hal-hal tersebut seharusnya tidak bisa menjadi masalah yang cukup besar apabila masyarakat bisa mendalami kemudian meresapi makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Berikut kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari penggagas Karnaval Cinta NKRI, Hendrik Sirait. Keanekaragaman secara filosofis kita menyebut punya kebinekaan, makanya sebut Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Kita mengingatkan, makanya kemudian aspek kebudayaan kita lebih tonjolkan dalam kegiatan ini untuk menunjukkan bahwa inilah Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang, ya. Bukan hanya suku, agama, ras, dan ataupun golongan. Nah, ini pesan yang kita mau sampaikan supaya kemudian nggak ada dengan keanekaragaman ini tidak ada alasan untuk tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karnaval budaya itu tadi adalah poin utama yang akan ditonjolkan dalam karnaval kali ini, karena memang Indonesia terdiri beragam sekali budaya. Nanti ini juga akan ditampilkan berbagai macam budaya dari seluruh Indonesia pada karnaval kali ini. Eliza. Iya, jika Anda mengatakan bahwa nanti akan ada karnaval berbagai macam budaya. Nah, apa saja mungkin acara-acara yang akan ditampilkan atau yang akan digelar di karnaval kali ini? Ya, karnaval ini nantinya, Eliza, akan melakukan gerak jalan dari kawasan Patung Kuda kawasan Tamrin ini menuju ke Bundaran HI. Nantinya pada saat gerak jalan tersebut akan dipamerkan beragam budaya seperti reok Ponorogo, kemudian gondang Batak, dan juga kesenian angklung dan juga kebudayaan lainnya dari seluruh penjuru di Indonesia. Dan nantinya selain pameran dari kesenian kebudayaan di Indonesia, nanti juga ada pengibaran bendera sebanyak 17.500 bendera yang akan dikibarkan. Ini adalah menunjukkan jumlah pulau di Indonesia. Artinya adalah di sini benar-benar menunjukkan keberagaman di Indonesia. Walaupun beragam budaya, beragam agama, kemudian suku golongan, ini tidak bisa dipisahkan, tapi juga satu atas nama Indonesia melalui pesan pengibaran bendera merah putih. Selain nantinya ada karnaval kebudayaan, lalu ada pengibaran bendera 17.500 bendera, kemudian nanti ada pelepasan dari balon berwarna merah putih. Ribuan balon ini sudah disiapkan, Eliza, dan nanti ketika acara puncak
setelah selesai karnaval menuju ke Bundaran HI, maka pengibaran bendera dilakukan, lalu nanti pelepasan balon ke udara, balon merah putih, dan juga nanti ada hiburan musik, begitu ada panggung kecil nantinya yang sudah disiapkan oleh panitia yang juga nantinya bisa semarak diramaikan oleh para peserta yang ditargetkan mencapai 20.000 peserta. Kami di sini juga melihat jalannya karnaval ini juga diiringi oleh pihak keamanan baik dari Satpol PP kemudian kepolisian. Memang tidak ada penjagaan khusus, namun memang ini penjagaan sudah dikoordinasikan baik dari pihak panitia maupun dari pihak kepolisian dan juga Satpol PP, dan kemudian juga dengan peruntukan yang sudah juga bersiap untuk menjaga agar karnaval ini berlangsung dengan lancar dan juga aman. Eliza. Baik, terima kasih Cikal Multazam untuk informasinya. Dan pemirsa, Cikal Multazam melaporkan langsung dari kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Ribuan warga berpartisipasi dalam Karnaval Cinta Tanah Air yang digelar di kawasan Patung Kuda, Tamrin, Jakarta Pusat. Kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam bersama juru kamera Andini dan pilot drone David Sibarani. Ya Cikal, seperti apa jalannya Karnaval Cinta Tanah Air hari ini? Eliza, memang Karnaval Cinta Tanah Air atau Karnaval Cinta NKRI telah usai beberapa waktu yang lalu. Cuma kami bisa menggambarkan bagaimana tadi situasi berjalannya Karnaval yang baru saja berakhir tadi. Ada beberapa elemen masyarakat yang memang mengikuti dan cukup antusias dalam mengikuti karnaval ini. Ada sekitar ribuan tadi masyarakat yang cukup ramai sekali, di mana setiap warga yang berpartisipasi ini mewakili kebudayaan masing-masing. Kita tadi melihat ada kebudayaan dari Sumatera, atau tadi saya melihat gondang Batak begitu dari Sumatera Utara, kemudian kebudayaan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian sampai kebudayaan barongsai, bahkan ada tadi sampai ke kebudayaan lokal Betawi seperti ondel-ondel. Kemudian dimeriahkan juga oleh drum band, juga ini semakin memeriahkan. Namun yang menarik adalah bagaimana tadi setiap warga masyarakat yang mengikuti karnaval tadi, meskipun memakai pakaian yang berbeda, kemudian dengan macam-macam seperti aksesoris yang berbeda, namun jika kita melihat pemandangan dari atas, di mana setiap warga tadi membawa bendera merah putih, seakan-akan kawasan Tamrin ini, tepatnya di kawasan dari Patung Kuda ini, seperti lautan merah putih seperti itu, Eliza, terlihatnya. Sampai karnaval ini ada gerak jalan dari mulai Patung Kuda hingga menuju ke Bundaran HI. Sampai dengan berakhir tadi sekitar pukul 10.30 tadi, karnaval ini berjalan dengan lancar, kemudian aman. Artinya warga di sini, masyarakat yang mengikuti karnaval ini dapat menyampaikan aspirasi mereka lewat karnaval ini dengan baik, bisa tersampaikan maksud mereka mengadakan karnaval ini. Kemudian juga di sini berkat adanya koordinasi yang cukup baik antara peserta karnaval, kemudian dengan pihak terkait seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan juga kepolisian dari Satpol PP. Memang tidak hanya masyarakat-masyarakat yang memang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti karnaval ini, tapi juga tadi karena cukup menyita perhatian, ini karena memang membawa kebudayaan yang cukup beragam. Akhirnya tadi warga-warga, khususnya warga DKI Jakarta yang sedang melakukan aktivitas di Car Free Day ini ikut untuk memeriahkan acara dari karnaval ini. Dan seperti itu jadi kondisinya, bahwa karnaval ini berjalan dengan cukup aman, kemudian cukup menarik, dan sampai dengan berakhirnya tadi berjalan dengan cukup lancar dari pengamatan kami, Eliza. Yang ingin disampaikan atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam Karnaval Cinta Tanah Air ini? Ya Eliza, ada pesan paling kuat yang ingin disampaikan dari para peserta ini adalah menumbuhkan rasa kebinekaan dari para masyarakat. Artinya di sini bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan, kemudian ada beragam agama, kemudian juga golongan suku, tapi juga di sini disatukan lewat suatu simbol Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga, yakni Indonesia. Dan tadi juga kami berkesempatan untuk mewawancari langsung pihak panitia yang juga menjadi penggagas dari acara ini, Henry Sirait. Dia tadi memang sangat menekankan pada sektor budaya, karena budaya ini yang sangat menonjol di Indonesia, dan harapannya memang dengan adanya acara seperti ini dapat meningkatkan kebinekaan khususnya bagi para warga Indonesia. Dan berikut kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari Henry Sirait.
punya keanekaragaman secara filosofis. Kita menyebut punya kebinekaan, makanya sebut Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Kita mengingatkan, makanya kemudian aspek kebudayaan kita lebih tonjolkan dalam kegiatan ini untuk menunjukkan bahwa inilah Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang, gitu. Bukan hanya suku, agama, ras, dan ataupun golongan. Nah, ini pesan yang kita mau sampaikan supaya kemudian nggak ada dengan keanekaragaman ini tidak ada alasan untuk tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, selain menampilkan kebudayaan Indonesia, tadi juga ada pengibaran 17.500 bendera yang mengartikan 17.500 pulau yang ada di Indonesia. Kita harapkan saja inisiatif masyarakat dan upaya masyarakat dengan hal seperti ini dapat berdampak positif tentunya bagi Indonesia.